Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Adapun anggota kelompok kami yaitu Alvanita, Dian, Rahesa, dan Yustisia. Untuk pertanyaan yang pertama, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran? Menurut saya, isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam perspektif sosial, perbedaan latar belakang sosial siswa dapat mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan yang diterima. Dari segi budaya, nilai-nilai lokal dan kebiasaan masyarakat juga turut berperan dalam proses pembelajaran. Aspek ekonomi mempengaruhi ketersediaan sumber daya dan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Sementara itu, faktor politik dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan dan alokasi anggaran yang berdampak pada sistem pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengatasi isu-isu ini secara holistik untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Menurut Dian, faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik dalam sekolah sangat bervariasi, tergantung pada latar belakangnya masing-masing. Yang pertama, faktor sosial. Faktor sosial sekolah yang inklusif dan pengakuan akan keberagaman sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi semua siswa. Kolaborasi dengan komunitas lokal juga penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosial dengan kurikulum. Yang kedua, faktor ekonomi. Aksesibilitas terhadap pendidikan berkualitas adalah tantangan besar. Banyak siswa berasal dari latar belakang ekonomi rendah masih menghadapi kesulitan dalam menghadapi akses yang setara terhadap sumber daya pendidikan. Perlu adanya pemberian bantuan finansial, bantuan belajar, dan program kesetaraan untuk menangani kesenjangan ini. Yang ketiga yaitu konteks budaya. Lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung bisa membuat perbedaan besar dalam motivasi dan kesejahteraan siswa. Saya tertarik untuk memahami bagaimana nilai-nilai budaya lokal dapat diintegrasikan dalam pendidikan untuk menghargai keberagaman dan mempromosikan kesetaraan. Yang keempat yaitu dalam konteks politik, saya melihat bahwa kebijakan pendidikan memiliki dampak besar terhadap sistem pendidikan kita. Perubahan dalam kurikulum, evaluasi siswa, dan kebijakan pengajaran bisa sangat mempengaruhi pengalaman belajar. Penting bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dan implikasi sosial dari kebijakan mereka. Menurut pendapat saya pribadi, penyelenggaraan pendidikan yang terjadi di Indonesia masih belum merata dari segi sumber daya pendidikan maupun sarana dan prasarana. Seperti yang terjadi di Merauke dan daerah 3T lainnya, satu orang guru dapat mengajar hampir 50 siswa. Hal tersebut tentunya sangat mempengaruhi proses pembelajaran karena guru dan jumlah peserta didik yang diampu terlalu banyak tentu mempengaruhi keefektifan penyelenggaraan atau penyampaian materi pembelajaran. Isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif budaya, yaitu isu perbedaan budaya, suku, ras yang menjadi alasan bullying di lingkungan sekolah. Hal ini tentunya menjadi fokus utama dalam menekankan sikap toleransi dan menghargai di setiap perbedaan. Yang kedua yaitu sosial, isu lingkungan sosial yang kurang mendukung adanya pendidikan karena menganggap bahwa anak harus membantu bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dan yang terakhir yaitu dalam perspektif ekonomi dan politik,
kurangnya meratanya akses pendidikan di beberapa wilayah Indonesia, serta banyaknya kasus putus sekolah karena permasalahan ekonomi. Belum adanya sistem politik yang mengatur kemerataan akses pendidikan bagi seluruh daerah di Indonesia. Menurut saya, dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik, penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah menghadapi berbagai isu yang kompleks. Dari sudut pandang sosial, perbedaan latar belakang siswa dapat mempengaruhi partisipasi dan prestasi mereka di kelas. Nilai-nilai budaya lokal dan nasional juga berperan penting dalam menentukan pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Tantangan interaksi sosial muncul terutama ketika siswa baru memasuki lingkungan yang tidak familiar. Dari segi ekonomi, keterbatasan anggaran dan sumber daya menghambat pelaksanaan program pendidikan yang berkualitas, sehingga menyebabkan ketidakmerataan pendidikan. Dalam perspektif politik, kebijakan pendidikan seringkali berubah dengan pergantian pemerintahan, yang berdampak pada konsistensi dan stabilitas sistem dalam pendidikan. Pertanyaan nomor 2, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Persamaannya yaitu isu-isu sosial, budaya, ekonomi, dan politik memiliki dampak signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kebijakan latar belakang sosial, nilai-nilai budaya, keterbatasan ekonomi, dan kebijakan politik mempengaruhi akses, kualitas, dan efektivitas pembelajaran. Ketiga, penting untuk mengatasi isu-isu ini secara holistik guna meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Dengan pemahaman yang sama, kami menekankan perlunya upaya bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkualitas bagi semua siswa di Indonesia. Lalu, perbedaannya, setiap anggota memiliki perspektif unik terkait isu-isu dalam pendidikan. Yang pertama, Alvanita menyoroti pengaruh latar belakang sosial, budaya, dan politik terhadap mutu pendidikan. Yang kedua, Rahesa menekankan ketidakmerataan sumber daya pendidik dan sarana di daerah tertentu. Budaya menyoroti peran dalam kasus bullying di sekolah. Lingkungan sosial yang kurang mendukung pendidikan dan akses pendidikan dan permasalahan ekonomi. Selanjutnya, Justisia menekankan kompleksitas isu-isu sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas dalam tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kesiapan saya mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik adalah 80%. Guru perlu mempertimbangkan perbedaan latar belakang peserta didik untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berdaya. Dengan memahami isu-isu tersebut, guru dapat merancang pembelajaran yang relevan, menarik, dan bermakna bagi peserta didik. Selain itu, guru juga perlu memperhatikan aspek keadilan dalam pendidikan untuk memastikan setiap peserta didik mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Dengan kesiapan yang komprehensif, guru dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif dalam pendidikan peserta didik. Kesiapan saya mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik adalah 75%.
Saya aktif mencari cara untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai. Saya juga berusaha untuk memahami latar belakang budaya siswa untuk memastikan bahwa pengajaran saya relevan dan dihubungkan dengan pengalaman mereka. Dari segi ekonomi, saya merasa perlu meningkatkan pemahaman saya. Saya berencana mempelajari program bantuan yang tersedia dan cara-cara untuk memfasilitasi akses yang setara terhadap sumber daya pendidikan. Saya juga aktif mengikuti perkembangan kebijakan pendidikan dan memahami implikasi kebijakan tersebut terhadap proses pembelajaran. Menurut saya, kesiapan untuk mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggara pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik, terutama di daerah 3T, ada pada persentase 75%. Dengan beberapa pertimbangan, namun penggerak terbesar keinginan saya adalah ingin mengabdi dan membantu anak-anak di sana mendapatkan pendidikan yang layak. Saya merasa siap mengajar dengan memperhatikan isu-isu sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pendidikan. Saya berusaha memahami latar belakang siswa untuk menciptakan lingkungan belajar inklusif dan menyediakan materi yang dapat diakses semua siswa. Terlepas dari kondisi ekonomi mereka, saya juga fleksibel dalam menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebijakan pendidikan yang berlaku. Selain itu, saya berkomitmen untuk menanamkan nilai-nilai yang mendukung profil pelajar Pancasila agar tidak ada kesenjangan dalam pendidikan. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang pengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik yang dimiliki? Berikut persamaannya terdapat pada faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang masih menjadi permasalahan pendidikan saat ini. Dan juga dalam mengajar sebagai calon guru perlu mempertimbangkan aspek sosial budaya dan keamanan daerah tersebut. Untuk perbedaannya, yang pertama, pendidikan belum merata di daerah yang sudah maju dan daerah yang masih memiliki akses terbatas. Yang kedua, penerapan strategi dan model pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran sehingga peserta didik dapat mendapatkan pendidikan secara merata. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.